Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, ibu bapak jamaah sekaliannya, alhamdulillah kita masuk pada segmen selanjutnya, mendengarkan kembali tausiah ceramah kajian yang insya Allah pada segmen ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Fatullah. Beliau akan membahas tafsir surah At-Tin ayat 5-8. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah mobil. Ibu mau hadiah mobil? Bapak mau hadiah mobil? Cius, mobilnya Ustadz Abad. Bagian itu saya. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Cakepnya kurang kompak. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Tanamnya di kampus UNAS. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah hutangnya pada lunas. Yang aminnya kencang kelihatan hutangnya banyak. Ya Rabban, pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali di Gorogaji. Saya doain ibu-ibu kalau yang nggak kompak kejawab salam saya bubar dari sini, suaminya kawin lagi. Pak, boleh pantun buat bapak-bapak di sini. Pohon salam tumbuh di sawah, cakepnya kurang kompak. Pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali diambil Bang Irgi. Saya doain bapak-bapak kalau yang kompak jawab salam saya, insya Allah bisa nambah bini lagi. Amin, saya bang aminnya kencang tadi. Mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul mukarramin, para alimil ulama, terkhusus jamaah masjid yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu sehat kabarnya? Mau masuk surga? Siap? Kata Rasul, al-mautu tuhfatul mu'min. Al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian itu adalah hadiah dari Allah buat orang yang beriman. Ibu mau dikasih hadiah siang hari ini? Mati? Agak ngah pisan. Assalamualaikum. Hari ini kita bahas surat apa? At-Tin. Ayat berapa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian dikembalikan oleh Allah dia dengan serendah-rendahnya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi berapa banyak orang yang diberikan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah sudah menciptakan manusia dengan sempurna. Punya punya mul, punya punya ka. Jadikan mulut itu untuk
berdialog dengan mencari amal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jangan dijadikan fasilitas kenikmatan yang Allah berikan buat maksiat. Faham? Faham? Paham aja biar cepet. Bu, Pak, Bu, masih hidup. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang ternak. Nggak ada harga diri, sesat, bahkan lebih hina daripada binatang. Wajar kalau binatang. Coba ibu bayangin, bapak bayangin wajah monyet. Kok monyet lihat kemari? Astagfirullahaladzim. Enak nggak dilihat? Serem nggak? Siapa yang bilang enak tadi? Kagak enak-enaknya. Monyet punya pikiran nggak? Rakus nggak hidupnya? Sholat nggak dia? Zakat nggak dia? Ada perintah Allah dia suruh berhaji tuh monyet. Kagak ada ceritanya dalam Al-Quran. Kenapa? Akalnya, pikirannya tidak ada. Kenapa? Dan kita hari ini diberikan makhluk yang paling sempurna. Laqad karamna bani Adam. Manusia, anak Adam mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mulia, sempurna ciptaannya. Amin ya rabbal. Tapi jadikan hati dan pikirannya untuk taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau diatur sama Allah. Allah perintah salat kita zol. Allah perintah zakat kita Allah perintah kita untuk pergi silaturahim, Itulah kata Allah, ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ceramah kalau lapar begini. Lapar gua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, asalkan dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, dengan amalnya akhlisu a'malkum lillah. Semua kegiatan aktivitasnya karena lillahi ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, masih ada kesempatan kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebaikan-kebaikan yang disebut amal soleh, bukan amal. Kalau amal itu perbuatan, kalau amal itu panjang angan-angan, tulul amal, panjang angan. Perbedaannya, maka ketika kita hidup dunia, maka lakukanlah memperbanyak nilai amal-amal soleh supaya kita bisa bedakan kita manusia, dia Bu, Assalamualaikum. Makanya dikasih akal kita untuk dikasih hati kita untuk merasa. Jadikan wadah yang hari ini kita nikmati, hasil yang Allah berikan, Allah amanahkan, Allah berikan kepada kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Nanti ketika seorang hamba yang beriman kepada Allah, dia melakukan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka nanti kita akan melihat pahala-pahala yang Allah berikan sesuai apa yang kita lakukan. Pasti Allah akan memperlihatkan nanti di yaumil hisab pahala kita. Disitulah endingnya, apakah kita masuk surganya Allah atau bahkan mampir ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Masih ada kesempatan untuk mencari bekal yang terbaik, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata Rasul, hasaddu baina ummati sittin wa sab'in. Paling bantar hasaddu apa tuh? Bu, Assalamualaikum. Ibu ketahu geli banget. Pakaian udah diangkat. Hasaddu artinya panen. Panennya umatku paling bantar 60 sampai 70 tahun. Ada 80, 90 tahun ada, tapi tidak semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh usianya berapa tahun? Assalamualaikum. Biarin Pak, kita tanya ke mak-mak di sini. Mak, sehat? Nabi Nuh usianya berapa tahun? 1000 kurang 50 berapa? 950 tahun. Biarin mak-mak yang ngitung, kita yang ngantongin bapak-bapak. Berapa tadi? Berapa Pak?
950 tahun. Ditanya oleh malaikat-malaikat Allah mengenai tentang kisah Nabi Nuh. Ya Nuh, atwalal anbiya'i umran. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Berapa tadi? 950 tahun. Ya atwalal anbiya'i umran. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Kaifa wajahtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup selama 950 tahun? Dijawab qala wajahtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Saya merasakan hidup selama 950 tahun bagaikan kadarin, tempat tinggal, laha babani, yang mempunyai pintu depan, pintu belakang. Nah, berapa lamanya? Kematian itu singkat. Masih ada kesempatan untuk mencari bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Fatullah yang telah membagi ilmunya kepada kita semua. Sehingga kita dengan apa yang beliau telah sampaikan mudah-mudahan menjadi orang yang memanfaatkan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai kendaraan untuk kita selamat bukan hanya di dunia tapi punya keselamatan di akhirat. Maka oleh karenanya pupuk semua amal kebaikan. Karena saat kita menanam kebaikan, Pak, insya Allah kelak di akhirat kita akan panen dari kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Amin ya Robbal. Baik, ada yang mau bertanya? Kurang kompak. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Septi, Pak, jamaah dari Masjid Al Muhajirin. Baik. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Silakan, Bu. Ketika saya mempunyai hajat, Pak, kira-kira ibadah apa yang harus kita kerjakan agar hajat kita dapat terwujud? Itu saja Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatullah, Masya Allah, pertanyaan dari Ibu Septi, di mana beliau mempertanyakan langkah apa yang dia harus dilakukan saat ketika dia punya hajat. Silahkan Guru. Ibu Septi ya, pasti lahirnya bulan September. Benar, Bu? Ya, artinya ketika kita ingin berhajat kepada Allah, ada caranya kata Rasulullah. Ulama menerangkan sholat hajat 2 rakaat. Apa, Bu? Sholat hajat 2 rakaat, kemudian tidur keadaan suci. Nanti dikasih petunjuk sama Allah melewati mimpi. Yang kedua, baca doa yang serius. Ibu punya anak. Perawan ada? Berapa umurnya? Nomor telepon ntar di belakang ya. Ya apa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu baca. Allah yasir yasir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil aina umurona wa baligh maqasidana waqti hajatina. Ya Allah, mudahkan, gampangkan urusan kami ya Allah. Wa baligh maqasidina, ya Allah, kami berhajat, sampaikan hajat kami kepada Engkau ya Allah yang Maha mengabulkan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima doa kami. Doanya khusyuk, jangan lagi doa tangannya ke atas dia cicak kawin. Terus. Padahal lagi berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta hajat. Pertama tadi sholat hajat 2 rakaat. Yang kedua khusyuk, doa penuh dengan keyakinan, husnuzon kepada Allah, yakin hajat kita akan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sudah pergi haji? Mau? Saya kasih surat. Mau enggak? Surat tanah dijual. Ya, kalau kita berhajat, Allah yasir yasir, ya Allah, Engkau yang mudahkan kami. Allah yang mudabbir ya Allah, gampangkan kami. Tutup kekurangan kami. Hari ini kami berhajat kepada Engkau 2 rakaat. Apa kita baca? Doa Nabi pertama, istighfar dulu sama Allah, Bu. Jangan asal doa aja, Pak. Assalamualaikum. Yang pura-pura budak, Pak. Apa? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dengan doa otomatis segala dosa-dosa kita
pasti diampuni Allah Subhanahu wa. Makanya perlu ada duit. Perlu keyakinan dengan doa. Alhamdulillah. Baik Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah. Lalu misalkan udah berdoa nih Ustadz. Tapi bagaimana ketika misalkan udah doa, udah sholat, udah sungguh-sungguh. Dan ternyata dari apa yang kita harapkan itu tidak terwujud Ustadz. Lalu bagaimana kita menata hati kita untuk tidak menyalahkan Allah. Bahwa Allah tidak menjawab kita punya doa. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa ya itu dah saya lupa sedikit. Artinya boleh jadi yang kita cintai, yang kita inginkan padahal buruk buat kita. Allah bukannya nggak ngobulin, ada maksud hikmah di dalam doa kita. Bukannya nggak mau dipenuhi hajat kita. Siapa sih yang kita minta kebutuhan kita? Tapi kalau itu baik kita minta mobil, misalnya Pak RT, mana Pak RT, ada di sini Pak RT. Oh Pak RT, kita doain ya Pak RT kita jadi lurah di Papua. Mau? Artinya apa? Sampai di mana tadi ya? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita kepengen wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ketika kita cinta, kita sesuatu padahal buruk buat kita. Boleh jadi yang buruk padahal baik buat kita. Nah itu artinya kita jangan seakan-akan minta mobil, minta rumah yang megah. Biar kalau ngempel tuh bisa 2 menit. Oh, siapa yang mau? Kita minta mobil Fortuner dan seterusnya. Kita minta kepada Allah, boleh. Padahal itu buruk. Yang tadinya pergi rajin ke majelis taklim, pas punya mobil jauh dari majelis taklim. Ibu mau? Nah, enggak begitu guru. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Fatullah yang telah membagi ilmunya. Maka betapa penting dan mulianya orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan wa qalilam ma tashkurun, amat sangat sedikit mereka yang bersyukur. Tapi ketika kita merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita itulah orang termasuk yang dikategorikan bersyukur dalam pandangan Allah. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan ada sesi curhat dengan para guru-guru kita. Namun sebelumnya mari sama-sama kita saksikan bersama guru kita Ustadz Hilmi Firdausi akan berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau coba jawab pertanyaan dari saya. Yang bisa jawab insya Allah dapat hadiah 1 juta dari Luwak White Coffee. Dipotong pajak. Bentar, tahan. Pertanyaannya, apa surat yang dibahas hari ini? Apa surah yang kita bahas hari ini? Silahkan Bapak masuk ke atas stage ya. Terima kasih. Baik. Tumben biasanya ibu-ibu nih. Ini cepet Bapak, udah Pak? Siapa? Bapak siapa namanya? Yudi. Siapa? Pak Yudi. Pak Yudi. Ya saya ulang pertanyaannya ya. Apa surat yang kita bahas pada pengajian hari ini? Surat Atin. Surat Atin. Bener nggak kira-kira? Selamat Pak. Bapak dapat hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Terima kasih. Masih semangat semuanya? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.